Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Cipa dengan NIM 23USP022. Di sini saya akan menjelaskan materi PLC, program Mobile Logic Controller. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Cipa dengan NIM 23USP022. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Cipa dengan NIM 23USP022. Di sini saya akan menjelaskan materi PLC, yaitu Programmable Logic Controller. Adapun sejarah PLC di sini yaitu PLC dimulai pada tahun 1968 ketika Richard Morley, seorang insinyur dari Amerika Serikat, mengumpulkan ide untuk menggunakan sistem berbasis mikroprosesor dalam pengendalian proses industri. Ide ini muncul sebagai solusi alternatif untuk menggantikan sistem relay elektromekanis yang mahal, rumit, dan kurang fleksibel dalam mengubah logika pengendalian. Pada tahun 1969, Richard Morley bersama dengan timnya di Bedford Associates atau sebuah perusahaan konsultasi teknik berhasil menciptakan PLC pertama yang diberi nama Medicon, singkatan dari Modular Digital Controller. PLC Medicon berbasis mikroprosesor. Memori hanya sebesar 256 bit dan awalnya untuk mengontrol prosesor dalam industri otomatis. Adapun di sini definisinya yaitu definisi PLC Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam otomatisasi dan pengendalian proses industri. Sinyal input dari sensor atau perangkat lain diterima, kemudian diproses sesuai dengan program yang telah diprogram, dan hasilnya dikirim sebagai output untuk mengendalikan mesin atau peralatan. Penggunaannya banyak diterapkan di berbagai sektor industri karena kemampuannya untuk beroperasi di lingkungan yang keras, fleksibilitas dalam pemrograman, serta keandalannya dalam menjalankan proses otomatisasi secara efisien dan akurat. Adapun di sini prinsip kerjanya yaitu PLC beroperasi dengan menjalankan siklus pemindaian secara berulang. Sinyal dari sensor, tombol atau saklar dikumpulkan sebagai input, lalu diproses oleh unit pemrosesan pusat atau CPU sesuai dengan instruksi yang telah diprogram sebelumnya. Setelah pemrosesan dilakukan, sinyal output dihasilkan untuk mengontrol perangkat seperti motor, lampu atau solenoid. Selain menjalankan fungsi kontrol, sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Data dari PLC dapat dikirim melalui jaringan komunikasi seperti Modbus atau Ethernet, memungkinkan pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh. Proses ini berlangsung dengan secara cepat sehingga perubahan dapat segera direspon secara real time. Adapun di sini bagian-bagian dari PLC yaitu ada CPU, unit input output, memori PLC, modul power supply PLC, programming device, communication ports, dan indikator. Adapun di sini jenis klasifikasinya yaitu ada micro PLC, mini PLC, lerp PLC. Adapun di sini wiring diagramnya rangkaian daya yaitu prinsip kerjanya sumber daya rangkaian daya dimulai dari sumber tegangan 3 fasa RST yang kemudian dalam rangkaian melalui pemutus sirkuit breaker. Setelah melewati pemutus sirkuit breaker, sirkuit arus akan menuju ke kontaktor. Setelah melewati kontaktor, arus akan melewati tor. Arus listrik kemudian akan sampai ke motor 3 fasa. Motor akan berputar sesuai dengan urutan fasa yang diberikan.
Adapun di sini rangkaian kontrolnya, prinsip kerjanya yaitu ketika tombol start ditekan, PLC akan menerima sinyal input. PLC akan memproses sinyal input tersebut sesuai dengan program. PLC akan memberikan sinyal output untuk mengaktifkan kontak forward atau reverse. Kontaktor yang aktif akan menutup saklar pada rangkaian daya sehingga motor dapat berputar. Ketika tombol stop ditekan, PLC akan menerima sinyal input dan menonaktifkan kontaktor sehingga motor berhenti berputar. Ya, adapun di sini ladder diagram prinsip kerja dari multitimer yaitu timer diaktifkan ketika kondisi input dengan timer tersebut terpenuhi. Menghitung waktu setelah diaktifkan, timer mulai menghitung sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Status timer menunjukkan apakah timer sedang aktif atau sudah selesai menghitung. Ketika timer selesai menghitung, output timer akan diubah statusnya. Misalnya dari off menjadi on. Output ini digunakan untuk mengendalikan perangkat. Sedangkan di sini prinsip kerja dari single timer yaitu kondisi awal saat awal input timer I1 dalam keadaan mati atau off, timer belum aktif dan output timer Q1 juga mati. Input aktif ketika input I1 diaktifkan atau on. Timer mulai menghitung waktu yang telah ditentukan. Menghitung waktu, timer terus menghitung hingga mencapai preset time. Selama proses ini, output timer Q1 masih dalam keadaan mati. Setelah waktu yang ditentukan tercapai, output timer Q1 akan otomatis aktif atau on. Output ini akan terus aktif meskipun input I1 dimatikan. Kembali ke kondisi awal. Untuk mengembalikan timer ke kondisi awal, input I1 dimatikan atau off. Itulah sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.